Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi dengan kami SCPD Channel. Channel yang tidak pernah bosan untuk berbagi kisah dan cerita yang mengandung nilai inspirasi. Tentunya disajikan khusus untuk Sobat Inspirasi sekalian. Insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan sama-sama menikmati pesta demokrasi, yaitu pemilihan serentak 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, maka SCPD Channel mengundang beberapa tokoh politik, bahkan caleg nasional, calon anggota legislatif nasional maupun daerah. Pada kesempatan kali ini, SCPD Channel mengundang salah satu tokoh politik, yaitu Bapak Rio Rama Baskara, Magister Hukum. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak sudah hadir di SCPD Channel, Bang. Sama undangannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah tidak sabar lagi untuk mengulik beberapa hal penting. Siap. Bagaimana ceritanya PKN itu bisa berdiri, Bang? PKN ini berdiri berawal dari kegelisahan kawan-kawan para pendiri pada saat itu. Siap. Kita gelisah dengan adanya partai politik yang ternyata tidak membuka ruang terlalu besar bagi anak-anak muda. Itu dulu sebenarnya poinnya. Kemudian yang kedua, muncullah kemudian, kalau tadi kan SCPD ini adalah channel inspirasi gitu ya. Siap. Kami PKN ini terinspirasi dari kata PKN, partai itu adalah kendaraannya, kebangkitan ini adalah jalan cara kerjanya, Nusantara ini adalah semangat yang kita ambil. Masya Allah, mantap. Kita ngambil semangat Nusantara yang menurut kami sampai sekarang ada dua saripati penting yang ternyata sudah hilang dari bangsa ini. Nusantara kita ini punya dua saripati penting. Yang pertama namanya gotong royong. Semangat gotong royong sudah hilang. Oke. Yang kedua berdikari. Berdikari ini sudah hilang. Nah, kami awalnya ingin membuktikan apakah dua modal dasar ini masih bisa teruji tidak di alam Indonesia ini. Ternyata masih bisa. Siap. Gitu. Kemudian sesuai dengan namanya Partai Kebangkitan Nusantara, ada semangat-semangat kejayaan terdahulu yang ingin kita bangkitkan nih. Ingin kita bangkitkan untuk memastikan masa depan Indonesia itu akan baik-baik saja. Dengan semangat pemuda tanpa meninggalkan budaya sejarah itu sendiri. Makanya itu PKN ini kami dirikan di tanggal 28 Oktober 2021. Baru 2 tahun usianya. Kita ngambil momentum Sumpah Pemuda karena pada saat itu kami melihat ada semangat besar para pemuda. Siap. Yang berkumpul pada saat, kalau orang bilang kan ini Kongres Pemuda atau Rapat Pemuda, padahal zaman itu namanya Kerapatan Pemuda. Melahirkanlah yang namanya Sumpah Pemuda. Dia tidak ngelihat agama, tidak ngelihat asal muasal dari mana. Yang penting kita bersepakat untuk 3 hal: berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Nah, inspirasi Sumpah Pemuda itu yang kemudian melahirkan Partai Kebangkitan Nusantara. Kalau saya bisa sedikit elaborasi, ada tokoh penting yang dalam setiap peristiwa di Republik ini selalu terlibat dia. Siap. Namanya Master Indrachten Muhammad Yamin. Orangnya waktu kecil nih suka berpuisi, suka sastra gitu. Kemudian besarnya dia kuliah di Fakultas Hukum, tapi ternyata menjadi seorang sejarawan. Nah, dia punya rumusan yang menarik untuk bangsa pada saat itu. Bayangkan 1928 itu kan belum ada yang namanya Indonesia ya. Tapi orang diajak bersepakat para pemuda untuk bersumpah dulu, punya tekad yang satu. Nah, kami mengambil semangat itu, ternyata orang-orang muda masih bisa bersepakat, masih bisa berikrar, masih bisa berkomitmen, walaupun 17 tahun setelah itu kita punya bangsa. Siap. Nah, kita ngambil semangatnya dari situ. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kami bisa membuktikan bahwa semangat itu membuat kita ada sebagai peserta pemilu. Dan insya Allah kita sama-sama optimis PKN tetap terus berkarya. Ya, makanya kita
mencoba ngambil tagline itu pejuang suara rakyat selamanya, bukan pejuang suara rakyat musiman, bukan pejuang suara rakyat insidental, tapi selamanya. Karena tidak ada kata pensiun bagi para aktivis sebenarnya. Siap, kami mendoakan Bang. Amin. Semoga selalu berjaya. Karena memang seperti yang Abang bilang, ini partai yang baru. Iya. Ditarik dari hal tersebut, kami juga sempat kaget ternyata salah satu wakil ketua umumnya masih sangat muda dan gagah. Sebelumnya ada riwayat di dunia politik, Bang? Kalau di riwayat di dunia politik, di periode pemilu sebelumnya, saya maupun kawan-kawan itu berasal dari banyak partai gitu. Artinya itu menjadi modal dasar kita bagaimana sih berorganisasi secara politik gitu ya. Kalau dulu mungkin teman-teman ini kan mayoritas aktivis semua nih. Mayoritas aktivis yang berkumpul nih. Yang kalau secara modal duit gitu masih terukur gitu. Jadi tidak terlalu banyak-banyak banget sih. Tapi ternyata dengan ketiadaan modal yang terlalu besar masih bisa membuat kawan-kawan aktivis ini masih bisa mendirikan partai. Karena kalau aktivis itu tidak perlu diajarin bagaimana cara bergotong royong. Dia itu sudah hatam tuh bagaimana bergotong royong. Dia tidak usah diajarin bagaimana cara berdikari karena dia sudah paham dengan betul bagaimana berdikari. Nah, teman-teman itu membuat rumah baru ini namanya PKN tadi. Awal berdiri dengan modal seadanya, tapi sekarang insya Allah modalnya udah. Ya mudah-mudahan modal utama kan doa itu. Iya, karena memang masyarakat membutuhkan suatu kelompok yang benar-benar siap dan matang. Iya. Seperti itu, Bang. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu pendiri atau perintis Partai PKN adalah Bapak Anas Urbaningrum. Iya. Beliau itu kita tahu terjerat kasus korupsi. Beliau terbukti bersalah dan alhamdulillah beliau sudah menjalani proses hukumnya. Tentu citra di masyarakat ini tidak main-main, Bang. Bagaimana PKN bisa menyikapinya, terlahir dengan nama baru dan bisa diterima di masyarakat? Mas Anas itu masuk di dalam penjara yang atau kita sebut pesantren. Kami menganggap itu pesantren, bahwa dia itu kemudian masuk di sana mengalami sebuah proses pematangan lebih lanjut. Dulu sudah matang tapi sekarang lebih matang lagi selama 9 tahun. Kami mentelaah itu lebih dalam bahwa proses yang ada bukan ansih proses hukum, tetapi sedikit banyak ada campur tangan proses politik di situ. Ada peluang kriminalisasi. Kalau teman-teman bisa mengkulik lebih dalam peristiwa sejak awal Mas Anas Urbaningrum ini, bayangkan ada dokumen yang namanya sprindik, surat perintah penyidikan, itu kok bisa bocor. Padahal itu adalah otoritas penyidik dan itu tidak boleh bocor, tapi ternyata itu bocor. Yang kedua, ada seolah-olah tanda kutip, ada perintah untuk memastikan bahwa Mas Anas ini supaya masuk gitu. Nah, kami melihat dari narasi panjang yang dibangun itu bahwa hukum ini tidak baik-baik saja pada saat itu. 9 tahun Mas Anas di dalam penjara, tapi 9 tahun itu tidak membuat kawan-kawannya berhenti untuk berkunjung, berhenti untuk berkomunikasi, tidak berhenti juga untuk bagaimana caranya bertukar pikiran. Karena seorang aktivis sejati itu dia teman sejatinya adalah teman diskusi, yang kedua teman bacaannya dia. Nah, ini yang selalu menemani dia selama 9 tahun. Proses hukum yang dijalani sama Mas Anas itu sekali lagi bukan proses hukum yang ansih hukum, tetapi ada campuran dari politik. Kriminalisasi sangat jelas di situ. Mas Anas mungkin ada pidato yang sangat fenomenal yang dia sampaikan. Kalau 1 peser pun serupiah pun Anas itu korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas, itu bahasanya. Dan ini selalu dikapitalisasi secara maksimal oleh orang-orang bahwa Anas itu harus digantung di Monas. Tapi kalau teman-teman mencermati secara lebih mendalam, Anas itu didakwa masalah Hambalang. Tapi coba dilihat di dalam putusannya, apakah Hambalangnya terbukti atau tidak? Yang terbukti adalah proyek lain-lain yang bersumber dari APBN. Nah, tidak dijelaskan proyek ini lain-lain ini apa. Yang nampaknya ada narasi panjang, yang penting Anas ini masuk dulu supaya tidak bersuara. Jadi kami hadir juga di dalam kancah politik untuk kembali menegaskan bahwa proses kriminalisasi atas nama politik itu tidak boleh.
Jadi kita berharap ini baru Anas itu yang pada saat itu menjadi ketua umum partai bisa diperlakukan seperti itu, apalagi masyarakat kecil. Baik. Nah, tugas kita yang mengawal itu semua. Oke. Terlepas dari yang namanya takdir, pasti di sini ada sentuhan politik yang memang nggak semua orang bisa menyentuhnya. Ya. Jadi secara sederhana siapapun itu tidak kita bisa nilai dengan kasat matanya kita. Ada hal-hal penting yang tidak bisa kita ketahui dan pastinya Pak Anas merupakan sosok yang benar-benar layak dikatakan sebagai sosok yang baik. Ya. Tentunya Pak. Seperti itu? Anas sampai saat ini tidak berubah seperti Anas yang 9 tahun yang lalu. Siap. Dia tidak pernah kekurangan kawan. Bahkan yang sempat menjadi lawannya sekarang ini dia harus reinstall lagi untuk menjadi kawannya. Oke. Karena bahkan banyak yang merasa bersalah. Ada beberapa orang yang ternyata harus minta maaf. Oke. Harus terjebak dalam sebuah skenario untuk bagaimana menjerumuskan Anas pada saat itu. Tetapi ya ini bergulir dengan sendirinya. Mas Anas sudah menjalani dan Mas Anas sepakat bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh itu yang terlepas dari skenario Allah. Sepakat. Makanya kalau di Indonesia ini Mas Anas ternyata dikriminalisasi lewat kasus korupsi, ternyata dia bisa bangkit. Saat ini PKN sudah berdiri dengan beberapa DPD, Bang. Ini bedanya dengan partai-partai lain. Kalau partai lain itu kan menyebut pusat itu DPP. Oke. Kami menyebutnya katanya PIMNAS. Dengan istilah PIMNAS itu pimpinan nasional. Oke. Kalau skala provinsi ada yang menyebutnya itu DPP, Dewan Pimpinan Provinsi, atau DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Kami menyebutnya PIMDA, pimpinan daerah. Kalau kabupaten kota ada yang menyebutnya DPC, Dewan Pimpinan Cabang, atau DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Tapi kami menyebutnya PIMCAP, pimpinan cabang. Kami sengaja menghilangkan kata dewannya. Cukup pimpinan nasional kalau pusat, pimpinan daerah, provinsi, pimpinan cabang, kabupaten kota. Karena dewan ini adalah orientasi nantinya. Siap. Jadi biarkan dulu bekerja. Di Indonesia kami sudah ada kepengurusan 38 PIMDA skala provinsi, ada 514 kabupaten kota. Berarti sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Tersebar di seluruh Indonesia. Dengan perubahan istilah seperti ini, dengan pembawaan istilah seperti ini, manajemennya bagaimana, Pak? Kami yakin tetap jalan, artinya kami sudah lolos verifikasi administrasi, kami sudah lolos verifikasi faktual, dan itu tidak menjadi problem yang terlalu menghambat lah. Kami kan membagi perjuangan ini dengan 3 etape. Satu etape ini harus lolos Kumham, kami sudah buktikan lolos. Yang etape kedua adalah lolos verifikasi KPU, baik administrasi maupun faktual, kami sudah buktikan lolos. Nah, PR-nya yang ketiga nih, lolos parlemen nasional. Jadi konsentrasi kita biar fokus dulu. Kalau teman-teman partai baru yang lain ini kan sibuk copras capres, kami biarkan aja, kami fokus untuk membenahi niatan kita, cita-cita kita dengan lolos parlemen nasional. Oke, kita nyambung dengan pernyataan Abang yang barusan. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana pandangan Abang pribadi dalam membentuk arah dan pandangan politik ke depannya? Tentunya bersama partai PKN. Anak muda itu harus diberikan ruang yang lebih besar. Siap. Karena sejarah bangsa ini itu diukirkan oleh anak-anak muda. Kita bisa lihat contohnya tadi itu, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu di tahun 1920, umurnya 17 tahun, sudah menuliskan puisi tentang hilangnya bahasa, lenyapnya bangsa. Di umur 17 tahun dia sudah bercerita bagaimana kita ternyata dia tidak mampu mengagungkan bahasa Melayu, apalagi bahasa Yunani. Tapi bagaimana kita punya satu bahasa persatuan. Artinya anak muda umur 17 tahun, kalau ibaratnya anak-anak muda nih Sweet 17 ini lagi sibuk pacaran segala macam, si Yamin ini berpikir bagaimana sibuk kita punya satu bahasa persatuan. Kemudian meningkat sampai pada saat kerapatan pemuda itu dia nyodorin, saya nih ibarat kata dialognya nih gini, bro, saya punya formulasi yang lebih orisinil untuk bangsa ini. Dia tawarkanlah yang namanya Sumpah Pemuda. Dan rata-rata tuh anak muda semua. Rata-rata anak muda. Nah, PKN ini hampir sekitar 60% isinya pemuda. Dan kami meyakini bahwa anak muda kalau dia bergerak secara bersama, kalau sendiri ini kan ibarat lidi nih, nggak bisa nyapu terlalu banyak nih, hanya mencot-mencot orang gitu ya. Oke. Kalau dia banyak,
dia bisa berhimpun, dia bisa menyelesaikan apa yang sebenarnya menjadi problem. Satu ikatan lidi. Nah, jadi lidi ini diikat, maka dia bisa menjadi satu kekuatan. Dan kami bisa berpikir bahwa bonus demografi tentang banyaknya anak-anak muda, banyaknya pemuda ini adalah modal dasar kita untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia ini baik-baik saja. Sebagai contoh begini, dari dulu sampai sekarang kita ini mengenal ada lagu nenek moyangku orang pelaut katanya. Ini lagu belum pernah diamandemen sampai sekarang nih. Nenek moyangku orang pelaut. Kita ambil contoh nih orang pelaut, bangsa pelaut ini kita ambil contoh Sulawesi Selatan. Jejak orang-orang Sulawesi Selatan itu tercatat sampai Madagaskar. Bayangkan di zaman itu orang-orang muda itu dia belum ada Google Map, belum ada Garmin. Kok bisa dia membaca ilmu perbintangan, bagaimana buat kapal supaya seimbang sampai ke sana. Andai kata ilmu itu dibuat berkesinambungan, bisa jadi Indonesia ini adalah bangsa penghasil kapal induk terbesar di dunia. Tapi ternyata ini kan di-stuck. Nah, nampaknya ada proyek besar untuk membuat peradaban ini. Pokoknya kita punya 132 titik api di Indonesia nih, Ring of Fire. Begitu bangsa ini agak sedikit tinggi peradabannya, gempa, hilang. Kita ulang lagi dari awal, kita ulang lagi. Nah, ini semacam siklus. Nah, untuk itu kami meyakini bahwa anak muda harus memiliki energi yang terbarukan untuk tetap memastikan masa depan Indonesia ini baik-baik saja. Makanya teman-teman yang maju menjadi caleg nih mayoritasnya anak muda semua. Biar tidak ada alasannya menjadi orang-orang yang ngeluh gitu. Siap. Gitu. Karena memang dari segi tenaga pun anak muda itu memang sudah diakui tanpa merendahkan orang tua pastinya. Beda orang tua sama orang muda cuma satu. Orang tua pernah tua, orang tua pernah muda, orang muda belum pernah tua. Sisanya nih zaman yang menentukan kita. Dan itu tidak bisa dilepas dari PKN itu sendiri. Sosok orang tua pun turut hadir dalam PKN. Sehingga anak-anak muda yang berhimpun mendirikan PKN ini, pada saat kita mendirikan, kita minta restu. Siap. Inspirator kita namanya Anas Urbaningrum, kita minta restu dulu ibunya. Ternyata ibunya merestui bahwa partai ini harus berdiri. Yang kami tahu, Bang Rio ini ternyata bisa dikatakan sebagai salah satu putra daerah. Ada darah NTB-nya juga. Bahkan kuliah dan tinggal di NTB ya Bang ya? Apa yang memotivasi, melatar belakangi Abang sehingga bisa menjadi seorang wakil ketua umum dari partai PKN? Teman-teman yang berhimpun ini berasal dari banyak latar belakang. Pada saat berdiri di 28 Oktober 2021, PKN ini punya ketua umum yang bernama Gede Pasek Suardika. Gede Pasek Suardika ini berasal dari Provinsi Bali. Kalau zaman dulu nih disebut dia negara Indonesia Timur, disebutnya Sunda Kecil ya, Bali, NTB, NTT. Dia adalah orang dari Provinsi Bali. Sudah begitu agamanya tidak mayoritas, agamanya Hindu. Kemudian punya wakil ketua umum, saya Rio Rama Baskara, berasal juga dari Sunda Kecil. Saya lahir besarnya di Pulau Lombok, tapi darah saya itu di Pulau Sumbawa. Kemudian wakil ketua umumnya lagi ada namanya Geri Hupubun, dia orang Kei. Kemudian sekjennya itu orang Rembang, bendahara umumnya orang Aceh. Jadi kalau bicara identitas sebenarnya kami sudah selesai pada saat itu. Nah, saya sebagai orang NTB berpikir ternyata orang NTB ini harus berjuang lebih keras lagi sebenarnya ketika dia ingin ikut berkontestasi di dalam satu ruang yang lebih tinggi daripada ruang kebanyakan. Nah, saya melihat begini, TKN mengambil kata Nusantara itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya Muhammad Yamin. Karena Muhammad Yamin itu dia adalah inspirasi dan dia yang menyebutkan bahwa ada sumpah Gajah Mada, sumpah apa? Sumpah Palapa. Di mana dalam sumpah Palapa salah satu yang wajib ditaklukkan Gajah Mada adalah namanya dompo. Dompo itu memotong, dompu kalau sekarang ini. Dan itu tertulis di dalam Kitab Negara Kertagama. Dalam Kitab Negara Kertagama itu ditemukannya, diselamatkan itu dari Pulau Jawa, kemudian diselamatkan dan sempat berdiam lama itu di Puri Cakranegara di Pulau Lombok. Kemudian sempat diamankan lagi oleh seorang sejarawan Belanda di Belanda. Andai kata kitab itu tidak pernah ketemu,
maka tidak pernah ada orang bisa bercerita tentang bagaimana masa lalu kita. Tidak pernah ada orang bisa bercerita tentang hebatnya kita. Ternyata bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Nah, berangkat dari situ, saya berkeyakinan bahwa meski saya adalah orang NTB, orang Bumi Gora, lebih spesifik lagi orang Dompu, ternyata kita ini masih bisa ikut bersaing dalam konteks nasional. Kita punya, kalau Indonesia mulai gerbang besarnya itu di Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah rangkaian besar dari Sumpah Palapa, Sumpah Gajah Mada itu. Nah, Sumpah Palapa ini adalah rangkaian besar dari peristiwa Sriwijaya di mana tertulis dalam Kedudukan Bukit. Nah, ada dua ekspedisi besar pada saat itu. Satu ekspedisi Padompo, itu periode ekspedisi Pamalayu, itu periode Sriwijaya. Yang kemudian ekspedisi Padompo. Padompo ini ekspedisi jalan potong yang dilakukan oleh Gajah Mada bersama Patinala. Nah, kalau dibuka sejarah itu lebih luas, maka ketemu nanti sejarah tentang Dompu. Jadi, kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum di Partai Kebangkitan Nusantara, berasal dari kabupaten yang kecil di Nusa Tenggara Barat, gitu ya, di Dompu. Sebenarnya kata Dompu ini bukan hal yang baru, karena sejarah panjang Nusantara ini sudah menyebut kata Dompu dan termaktub dalam Sumpah Palapa. Jadi, saya hadir itu untuk kembali mengangkat lagi itu, ternyata orang Dompu, Andau Dompu itu masih bisa gitu ikut rame-rame berbicara dalam politik nasional itu. Semasih ada kemauan dan keinginan. Iya. Generasi muda adalah generasi yang siap dan patut untuk diperhitungkan. Yang memiliki tagline bahwa anak muda bergerak itu, saya itu bukan satu-satunya TKN. Bahkan ada partai sebelumnya yang memiliki tagline yang sama. Apa yang membedakan TKN dengan partai-partai yang lain yang memiliki tagline yang sama, Bang? Bedanya pertama pasti dari nama ya. Oke. Kalau kawan-kawan yang partai anak muda yang lain gitu, tanpa harus menyebut merek, dia menggunakan kata Indonesia. Kami menyebut kata Nusantara. Oh, Nusantara ini adalah induknya Indonesia, ibu kandungnya Indonesia ini bernama Nusantara. Sepakat. Jadi kami mengambil ruang yang lebih luas, sehingga literasi anak muda itu harus lebih luas, tidak berbicara Indonesia hanya dalam konteks dari Sabang sampai Merauke. Oke. Padahal kalau kita mau bicara dalam konteks itu juga banyak yang belum clear. Misalnya gini, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenapa plat A itu di Banten, Z di Ciamis, kenapa enggak A di Aceh, Z di Papua? Kalau hanya bahasa Indonesia, ini aja belum clear nih masalah pengistilahan plat nomor gitu ya. Nah, kami mengambil ruang yang lebih luas, cerita tentang Nusantara. Nusantara ini bayangkan ya, betapa visionernya orang-orang zaman dulu. Dalam kitab Negara Kertagama pernah ditulis di dalam Pupuh 27 bahwa di timurnya Pulau Jawa, itu ada Bali, disebut ada Pulau Sapi. Kok ini sangat linear bahwa program NTB ini ada pijar, sapi, jagung, rumput laut. Bahkan ada satu kecamatan di ujung Pulau Sumbawa itu namanya Sape. Padahal zaman itu belum ada gitu ya, belum ditulis. Tapi bisa visioner orang zaman terdahulu. Karena apa? Literasinya kuat. Siap. Ketulusannya kuat gitu. Dan itu mayoritas anak muda. Nah, yang menjadi pembeda atau diferensiasi PKN dengan partai-partai yang mengklaim diri sebagai partai anak muda adalah dalam hal literasi kenusantaraan. Kemudian yang kedua, kami punya, kalau yang lain ini kan partai-partai yang Anda bilang mereka punya platform sebagai partai yang nasionalis. Ada partai yang religius, ada yang mengcombine itu semua jadi partai nasionalis religius. Kami memilih jalan yang berbeda, namanya nasionalisme kenusantaraan. Nasionalisme adalah wujud kecintaan, kenusantaraan ini adalah ide besar bagaimana kita mencintai bangsa Indonesia ini, bagaimana kita kawal dia menjadi bangsa yang besar. Kuncinya adalah di tagline kami pada hari ini, pada periode pemilu kali ini adalah menjadi pejuang suara rakyat selamanya. Itu. Kami ketika partai-partai baru lain ini harus berpikir ikut dalam kontestasi copras-capres gitu ya. Kami memilih jalan yang berbeda. Ketika partai ini punya nasib untuk duduk di